Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan juga kesehatan bagi rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang COVID dengan mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bu Tika Kristi, MKOM, dan nama saya Ardiansa dengan NIM 18220537 dari kelas SI 7Q. Sebelum kita ke COVID, kita akan membahas yaitu tentang tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau bahasa Inggrisnya disebut dengan IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada suatu sistem teknologi informasi atau TI serta manajemen kinerja dan resikonya. Meningkatnya minat tata kelola TI sebagian besar muncul karena adanya perkara kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel II di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI terhadap kinerja suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tentang pengertian COVID. Kali ini kita akan masuk COVID. Pengertiannya ada dua yang saya ambil di sini, yaitu Control Objective for Information and Related Technology atau COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Pengertian yang kedua saya ambil yaitu adalah COVID merupakan standar yang dinilai paling lengkap yang menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang terbesar di hampir seluruh negara, di mana setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut. Sejarah perkembangan COVID. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi pertama yang menekankan pada bidang audit. Lalu yang kedua yaitu COVID versi kedua pada tahun 1998 menekankan pada tahap kontrol. COVID versi ketiga pada tahun 2000 yang berorientasi pada manajemen. COVID versi keempat yang lebih mengarah pada IT governance, dan terakhir dirilis pada COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. COVID terdiri atas 4 domain. Yang pertama yaitu adalah planning organizing. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang lebih baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan rencana strategi TI, menetapkan hubungan dan organisasi TI, mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, menaksir resiko. Selanjutnya yang kedua yaitu ada acquisition and implementasi. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu teridentifikasi, dibangun atau diperoleh, dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi solusi terotomatisasi, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi, mengembangkan dan memelihara prosedur, memasang dan mengakui sistem. Selanjutnya yaitu mengelola perubahan.
Yang ketiga adalah delivery and support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan penggadaian training. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola pelayanan kepada pihak lain, memastikan pelayanan yang kontinu, memastikan keamanan sistem, mengelola konfigurasi atau susunan, mengelola data, mengelola fasilitas. Yang terakhir yaitu adalah monitoring dan evaluasi. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Langkah-langkahnya adalah monitoring proses, menaksir kecakupan pengadilan internal, mendapatkan kepastian yang independen. Manfaat COVID yaitu target pengguna COVID dan manfaatnya adalah yang pertama adalah direktur dan eksekutif. Untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah dan sejalan dengan TI. Manajemen untuk pengembalian yang selanjutnya adalah manajemen untuk pengembalian investasi TI untuk kesinambungan risiko dan kontrol investasi untuk benchmark lingkungan TI sekarang dan masa depan. Selanjutnya itu adalah pengguna untuk memperoleh jaminan, keamanan, dan kontrol produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Yang terakhir ada auditor untuk memperkuat opini, untuk manajemen dalam kontrol internal, untuk memberikan saran pada kontrol minimum yang diperlukan. Kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri atas beberapa arahan atau pedoman. Yang pertama ada kontrol objektif, terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi. High level control objektif, yang terbagi dalam 4 domain, yaitu planning, organization, acquisition, implementation, delivery and support, dan monitoring evaluasi. Audit guidelines berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci atau detail kontrol objektif untuk membentuk auditor dalam memberikan manajemen outsource dan saran perbaikan. Yang terakhir adalah manajemen guidelines berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan. Selanjutnya itu adalah versi dari COVID. Seperti slide yang sebelumnya tadi, COVID versi pertama pada tahun 1996 yaitu menekankan tentang audit. Lalu COVID versi kedua pada tahun 1998 menekankan pada tahap pengendalian, yaitu kontrol. COVID versi ketiga pada tahun 2000 berorientasi kepada manajemen pada tahun 2003. Sebuah versi online menjadi tersedia. Untuk COVID 3 lebih ke manajemen. COVID versi keempat pada bulan Desember 2005 pada era 4.0 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah pada tata kelola TI atau lebih dikenal dengan IT governance. Yang kelima adalah COVID versi kelima bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan atau yang lebih disebut dengan governance of enterprise IT. Nah, ini dia kelebihan dari COVID. Yang pertama adalah efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan informasi yang relevan berkenan dengan proses bisnis. Dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga adalah bersifat rahasia. Lalu yang keempat adalah proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kelima adalah integritas. Yang keenam berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang ketujuh adalah ketersediaan.
Yang kedelapan, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang di masa depan. Yang kesembilan adalah kepatuhan nyata. Yang kesepuluh, berhubungan dengan penyediaan informasi sesuai untuk manajemen. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Ini dia kekurangan dari COVID. COVID hanya memberikan panduan peduli dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi sebagai framework tata kelola operasional seperti ITIL, The Informasi Technology Information Library, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Lalu yang kedua yaitu adalah kerumitan penerapan. Apakah semua kontrol objektif dan detail kontrol objektif harus diadopsi, ataukah hanya sebagian saja? Bagaimana memilihnya? COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada teknologi teknologi interaksi library. Misalnya, sekian materi dari COVID untuk mata kuliah tata kelola informasi. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.